Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gue mau membahas pertandingan semifinal AFF U23 antara Indonesia berhadapan dengan Thailand. Yang kita tahu bahwa Thailand ini adalah bisa dikatakan salah satu tim terkuat, bahkan bisa dikatakan tim terkuat di ASEAN, dan juga benefitnya mereka bermain di rumah sendiri sebagai tuan rumah. Ya, AFF U23 itu benefit yang dimiliki oleh Thailand. Ditambah lagi, ditambah lagi timnas kita lolos sebagai statusnya runner up terbaik, terseok-seok di fase grup. Ya, kalah lawan Malai, menang tipis bahkan lawan Timor Leste. Namun kita secara mengejutkan, secara meyakinkan kita bisa lolos ke final dan mengalahkan Thailand dengan skor 3-1, telak 3-1. Gua akan bahas. Kita mulai dulu dari kalau kita melihat dari starting 11. Sinteyong melakukan perubahan, mencadangkan Kadek dan memainkan Dewangga sejak awal. Bagas yang harusnya main tampaknya cedera pada saat pemanasan, sehingga Robi Darwis yang menggantikan peran dari Bagas Kava, dan surprisingly berkontribusi kan Robi Darwis lewat gol kedua lemparan ke dalam. Jadi ya blessing in disguise juga ya, walaupun kita tetap sayangkan cederanya Bagas, tapi bagaimana Robi Darwis yang menggantikan Bagas justru bisa berkontribusi untuk gol Indonesia. Nah, kalau kita lihat secara starting 11, Indonesia ini cukup mengejutkan. Biasanya bermain dengan 3 back, lawan Malaysia bermain dengan 3 back, walaupun lawan Timor main dengan 4 back. Kali ini bermain dengan 4 back. Artinya apa? Sinteyong ingin bermain terbuka. Indonesia ingin bermain terbuka menghadapi Thailand. Justru itu yang gue pengen lihat. Apakah bisa Indonesia bermain terbuka dan meladeni permainan Thailand? Dan jujur, gue pun terkejut. Di babak pertama, Thailand diobok-obok. Thailand gak bisa apa-apa. Serius, gak bisa apa-apa. Dari detik awal, Indonesia take the control. Banyak peluang, bisa cetak 3 gol di babak pertama. Gue lupa, terakhir kali Indonesia bisa lawan Thailand cetak 3 gol di babak pertama itu tahun berapa. Mungkin gak pernah. Ya, dan gol pertama itu kan keren banget. Shooting dari jarak jauh. Gol kedua dari situasi lemparan ke dalam. Gol ketiga oke, bunuh diri. Cuman prosesnya itu juga bagus. Dan gue salut dengan pemain-pemain dari kita. Mereka menjalankan sistem yang diinginkan oleh STY. Sistem STY benar-benar berjalan 90 menit. Bukan 45 menit, 90 menit. Bagaimana Thailand gak dikasih peluang, gak dikasih ruang untuk bermain. Dan Thailand bener-bener create peluang hanya dari crossing, hanya dari corner. Golnya pun dari corner, peluangnya pun kebanyakan dari crossing, sama plus 1 counter di babak kedua. Sedangkan kita, peluang yang kita hasilkan itu benar-benar matang berdasarkan set play, umpan 1-2 sentuhan. Itu bener-bener, wah, gue sih melihatnya takjub dengan permainan timnas kita. Ya, jadi ini plus poin yang mungkin orang tidak lihat. Orang hanya lihat mungkin menangnya saja. Tapi kalau kembali lagi kita menarik esensinya, kalau lu menang lawan Thailand misalkan dengan permainan ancur di lawan Vietnam, nanti bisa diobok-obok, ya nggak? Karena itu bersifat short term, beruntung menang. Tapi kalau lu menang kayak tadi yang ditunjukkan oleh STY dan pemain-pemain U23, menang, main bagus, meyakinkan, Thailand gak dapat peluang, ini bersifat long term. Dan kuncinya apa? Mental kita itu luar biasa. Tim pemain tadi itu luar biasa. Gak ada takut-takutnya sama sekali. Biasanya pemain kita itu ketemu pemain Thailand udah kicep dulu mentalnya. Tadi gak kelihatan sama sekali. Justru kebalik. Kayaknya Thailand yang kena mental, padahal udah main di kandang sendiri. Masih kena mental sama pemain kita. Dan ini peran siapa? Kembali seperti yang gue bilang di preview, Sinteyong. Peran pelatih untuk membuat pemain itu mentalnya itu terangkat, jangan takut. Dan itu berhasil di pertandingan kali ini. Jadi luar biasa nih kombinasi antara STY dengan
pemain kita hampir semua bermain bagus. Frankie Misa yang ditaruh winger, itu kan peran STY. Yang mungkin orang bertanya, Frankie Misa ini kan fullback, kok bisa ditaruh winger kanan? Dan ternyata sukses. Walaupun Frankie Misa ya dibilang main bagus-bagus banget juga enggak. Cuman secara tim, yang tadi itu benar-benar luar biasa. Bagaimana cara mereka bermainnya? Nggak asal long ball, nggak asal crossing, tapi bermain one two pass, umpan jarak pendek, itu kan luar biasa, enak ditonton. Thailand nggak enak sama sekali untuk ditonton. Jadi kalau dibilang layak menang, sangat amat layak menang dan sangat amat layak masuk final. Sangat amat layak. Ya, jadi ketemu Vietnam nanti ya harus riset lagi, harus menanamkan mental yang sama seperti pertandingan kali ini. Harus bermain seperti pertandingan kali ini, bukan di fase grup. Itu yang penting. Gue pengen lihat apakah bisa konsisten dua pertandingan bermain seperti pertandingan bermain bagus, mentalnya bagus. Gue pengen lihat. Ya, jadi kembali lagi sangat layak lolos, sangat layak menang, mendominasi pertandingan, which is really good ya dari pemain kita. Tapi kembali lagi, kita harus paham target kita itu bukan menjadi juara Piala AFF. Oke. Target kita itu di Piala AFF ini untuk mencari jam terbang. Ini gue tidak akan pernah berubah dalam menyampaikan ini. Walaupun kita nanti jadi juara, itu plus point, itu bonus. Tapi tujuan utama adalah mencari pengalaman, mencari jam terbang untuk pemain-pemain yang tier 2 bisa dikatakan. Ya, jadi kembali lagi nih, mindset kita jangan trofi. Ini nggak penting sama sekali. Ya, mungkin penting untuk STY untuk membuktikan kepada pengamat sepak bola yang paham tentang bola dan netizen yang cuma ngincer trofi bahwa oke, gue bisa ngasilin trofi. Mungkin penting untuk STY. Tapi kalau secara sepak bolanya ini nggak penting sama sekali. Karena yang terpenting pemain punya mental, itu penting nomor satu. Pemain bisa menjalankan sistem, pemain dapat jam terbang, dan STY bisa pilih pemain. Bisa menambah nih amunisi untuk kualifikasi Piala AFC yang jauh lebih jelas, jauh lebih penting, dan masuk kalender FIFA. Ini jauh lebih penting dibandingkan hanya menang, hanya juara. Oke. Dan yang gue salut, kembali lagi, positif yang kelima adalah pemain sudah bisa menjalankan sistem. Pemain sudah mengubah mindset mereka, mengubah mental mereka. Thailand main tarkam gak kepancing sama sekali, gak kepancing emosi. Thailand itu harusnya udah dapat 3-4 kartu merah itu. Ya, tapi yang gak ada VAR, jadi kita juga sulit untuk menyalahkan wasit. Tapi kita gak kepancing sama sekali. Itu luar biasa. Oke, itu sangat luar biasa. Jadi ya, kembali selamat untuk timnas Indonesia lolos ke final, tapi belum menjadi juara. Penting, nggak penting ya juara menurut gue di AFF ini, karena kita sudah pernah juara 2019, terus di Piala Asia kemana, nggak kemana-mana. Jadi yang terpenting adalah ini jadikan persiapan, jadikan jam terbang, jadikan pelajaran, karena itu penting sekali pelajaran. Ini sudah membuktikan pelajaran dari fase grup kita, kekurangannya di semifinal tadi kelihatan banget lawan Thailand. Kita belajar dari kesalahan, itu jauh lebih penting dibandingkan hanya menang. Oke, segitu dulu, dan semoga sih kita tetap berharap Indonesia juara. Tapi kalau nggak juara, it's okay. Ya, mereka sudah menunjukkan punya prospek yang jauh lebih baik ke depannya. Secara mental, secara permainan, kita sudah tidak takut lagi dengan Thailand. Karena level kita bukan di ASEAN, tapi di Asia. Ini penting. Oke, salam sepak bola.